Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat yang baru saja kita baca mengatakan bahwa kita harus menjaga hati. Apa maksudnya menjaga hati? Menjaga hati artinya kita menjaga pikiran kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat mempengaruhi pikiran kita? Pikiran kita dapat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya kan? Jadi ketika Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu. Artinya kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang bersifat merusak. Contohnya apa? Ya, contohnya musik-musik dunia, lagu-lagu dunia yang tidak baik untuk didengar. Apalagi yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu juga bisa dapat mempengaruhi pikiran kita. Ketika dikatakan jagalah hatimu, artinya kita harus menjaga pikiran kita dengan cara tidak melihat atau tidak menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Ya, contohnya film-film yang tidak mendidik, yang hanya membuat kita jatuh dalam dosa, yang mengajarkan kita dosa. Kita tahu banyak film-film yang seperti itu ya. Jadi tentu saja kita harus menjaga mata kita dari sesuatu yang merusak. Dan itu bisa melalui tontonan juga. Mungkin sekarang kita bertanya di dalam hati kita, kenapa saya harus menjaga apa yang saya dengar? Kenapa saya harus menjaga apa yang saya tonton atau lihat? Di dalam buku My Life Today, halaman 86 paragraf yang kedua dikatakan, semua orang harus menjaga indranya, supaya setan tidak mengalahkan mereka. Karena indera itulah yang menjadi jalan masuk menuju jiwa. Ya, kenapa kita harus menjaga apa yang kita lihat? Kenapa kita harus menjaga apa yang kita dengar? Karena setan bisa masuk melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Setan bisa masuk ke dalam jiwa kita. Itulah teman-teman sebabnya kita harus menjaga mata kita, menjaga telinga kita. Mungkin kita melihat itu hanya suatu hiburan semata. Mungkin itu adalah sesuatu yang tidak berdampak buruk bagi diri kita. Hiburan yang menyenangkan. Tetapi teman-teman yang saya mau katakan adalah, setan seringkali membungkus dosa dengan sesuatu yang menarik. Setan seringkali membungkus dosa dengan sesuatu yang menghibur. Jadi teman-teman, kita harus lebih berhati-hati lagi. Memang itu menarik, memang itu menghibur. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu hiburan yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah itu hiburan yang memberikan kita pertumbuhan iman, yang semakin membuat kita dekat kepada Tuhan, yang semakin mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan? Kalau itu adalah sesuatu yang tidak menumbuhkan iman kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu adalah bukan hiburan yang baik. Biarlah teman-teman melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa semakin berhati-hati. Marilah kita menjaga telinga kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak ada manfaatnya bagi kerohanian kita. Mari kita tutup jalan masuk setan ke dalam jiwa kita dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
sehingga bukan setan yang bertahta di dalam hati kita, tetapi Kristus boleh tinggal di dalam kita. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.